Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melihat pertempuran di sekitarnya, Wu Huan dan yang lainnya yang berjalan lebih cepat dan lebih cepat, Xiao Yan menghela nafas lega. Sepertinya mereka lebih unggul dalam berurusan dengan mereka. Xiao Yan juga mengalihkan pandangannya kembali ke wali abu-abu. Douqi yang agung di tubuhnya sedikit bergetar, dan douqi merah yang bergelombang muncul, mengaum dan bergegas di sepanjang meridian seperti banjir, dan akhirnya keluar dari tubuh, tiba-tiba menarik kekuatannya. Naik ke atas. Penguasa kuno Yihuo Heng yang besar telah dipindahkan dari punggung Xiao Yan. Penguasa kuno Yihuo Heng dibungkus dengan ki pertempuran putih susu. Ki pertempuran tirani menyebabkan ruang di sekitar penguasa berat sedikit berfluktuasi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengepalkan pegangannya dari penguasa dengan telapak tangannya. Memiringkan kepalanya ke Yueru dan Liu Yin dan berkata dengan ringan, pertarungan cepat, jangan diseret terlalu lama. Yueru dan Liu Yin juga sedikit mengangguk. Ki pertempuran berwarna biru yang pertama keluar dari tubuhnya, dan cahaya biru yang menyilaukan membuatnya hampir seperti pohon yang menjulang tinggi di tanah, sangat mencolok. Melihat ini, yang terakhir juga menolak untuk mengakui kekalahan. Dia mengaktifkan seluruh tubuhnya melawan Ki. Semburan Ki pertempuran biru keluar dari tubuhnya, dan sedikit dingin di bahunya juga memancarkan rasa dingin yang mencengangkan. Xiao Yan, beri aku beberapa menit. Liu Yin juga menatap Xiao Yan, jelas merencanakan sesuatu. Dia sepertinya merasakan semangat juang yang kuat melonjak di belakangnya, meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Liu Yin. Karena dia bisa disebut kebanggaan surga, dia harus memiliki beberapa keterampilan. Xiao Yan juga mengangguk pada Liu Yin. Dua di depan mereka benar-benar layak untuk putra kesayangan surga. Kekuatan mereka memang luar biasa. Segera, telapak kaki mereka terangkat sedikit, dan mereka mendarat dengan keras. Itu seperti susu cahaya dan bayangan api putih, membawa suara angin kencang yang menindas, dan menembak penjaga es di depannya. Angin kencang yang menindas meniup pakaian abu-abu penjaga di depannya dengan erat ke kulit, tetapi wajah penjaga itu tidak takut, dia mencibir, dan tombak rok panjang perak muncul dari udara tipis, dan kemudian tombak perak itu tiba-tiba bergetar. Douqi perak yang berkedip dengan lampu listrik seperti ular kecil menutupi tubuh tombak. Penjaga itu mengepalkan gagang tombak dengan tangan kanannya dan berteriak keras. Tombak itu berubah menjadi cahaya perak dan menembak leher Xiao Yan dengan sangat keras. Ding ding ding. Sosok abu-abu besar itu tiba-tiba berdiri tegak, dan sinar cahaya perak lurus ke arah penguasa kuno yang misterius, mau tak mau gemetar sedikit. Serangan sengit diblokir, wajah wali abu-abu tidak berubah sedikit pun, dan lengannya tiba-tiba bergetar, dengan gas perak seperti lampu listrik, bergegas keluar di sepanjang tombak perak, dan akhirnya berubah menjadi beberapa bayangan tombak perak ilusi, aneh. Dia menghindari pembelaan penguasa Yihuo Heng Xiao Yan dan menikam kepala Xiao Yan di belakangnya. Bayangan senjata tempur perak yang menakutkan dengan lampu listrik membuat suara kicauan saat melewati udara. Kekuatan serangan Douqi tipe guntur cukup mengesankan. Xiao Yan berada di benua Douqi, dan dia merasakannya ketika dia berdiskusi dengan saudara keduanya, Xiao Li. Jadi tentu saja dia tidak akan membenci mereka. Beberapa meraung seperti naga marah. Bayangan senjata perak yang masuk dengan cepat membesar di pupil hitam pekat, tubuh Xiao yang terguncang, dan ki pertempuran putih susu yang agung meledak. Dalam sekejap, itu memadat menjadi dinding energi putih susu di depan mereka bertiga-tiga. Xiao yang terbungkus erat di dalamnya. Dan bayangan senjata perak meledak dengan kejam di depan dinding energi yang telah dipadatkan oleh Xiao Yan. Bum bum bum.
Dinding energi langsung dihancurkan oleh bayangan senjata perak, membuat suara keras seperti pecahan kaca. Dibandingkan dengan Xiaoyan, dia sudah lama berharap bahwa penjaga di depannya memiliki kekuatan bermartabat dari puncak Dou di bintang 3, dan dinding pertahanan energinya jelas tidak dapat menghentikan serangannya. Tetapi Xiaoyan tidak melakukan itu. Api membelah penguasa gelombang. Tangan Xiaoyan perlahan menjulurkan penguasa kuno api aneh. Tiba-tiba, energi panas putih susu menakutkan yang mengelilinginya menjadi lebih kuat pada saat ini, dan bahkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi pada saat ini. Sebuah kegilaan substantif energi api putih tiba-tiba meletus dari tubuh Xiaoyan dalam teriakan lembut Xiaoyan, dan kemudian dituangkan ke dalam api aneh penguasa kuno abadi di tangan Xiaoyan. Dan masuk. Dengan infus energi yang begitu menakutkan, saya hanya dapat melihat bahwa penguasa abadi api abadi hitam asli memiliki 23 warna aneh, yang membuat orang terlihat sangat aneh, dan penguasa api abadi tampaknya berputar-putar seperti 1000 api. Oh, nyala api ini agak aneh. Sosok abu-abu yang memegang tombak perak di depannya juga melihat serangan Xiaoyan dan mau tak mau berkata, aku jarang bertemu orang dengan api spesial seperti itu, jadi mau tak mau aku sedikit tertarik pada Xiaoyan di depan. Dari dia. Pria berpakaian putih di tangga batu menoleh dan melirik api dan penggaris di tubuh Xiaoyan, seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu kepada wali abu-abu di depan Xiaoyan. Jelas bahwa serangan Xiaoyan mengandung kekuatan api yang menakutkan, dan bahkan wali abu-abu yang lebih kuat dari yang ada di depannya memiliki minus sedikit pun pada kekuatan api di tubuh Xiaoyan. Sementara sosok abu-abu berseru kaget, dia juga memompa energi pendendam atribut gunturnya ke tombak perak di tangannya, dan kemudian dengan kejam menyerang keterampilan bertarung yang diluncurkan oleh penguasa kuno, abadi api abadi Xiaoyan. Paf ngah. Eternal Fire Eternal Ruler memancarkan kekuatan api yang menakutkan dan tombak perak yang dikelilingi oleh ular perak bertabrakan dengan kejam bersama-sama. Semangat juang yang menakutkan terpancar dari medan perang di mana Xiaoyan dan sosok abu-abu itu berhadapan. Xiaoyan ini benar-benar menakutkan. Sisanya, yang berurusan dengan wali masing-masing, merasakan serangan ini dari Xiaoyan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Xiaoyan, yang berada di masa awal Kaisar Bintang 3 Dou, dapat meluncurkan serangan yang begitu kuat. Sudah sangat kuat, dan yang paling kuat tampaknya adalah api putih susu di atasnya. Semua orang tidak berani terganggu Novel. Kemudian mereka bertarung dengan pasangannya masing-masing dan berurusan dengan para wali. Sama seperti ular perak bayangan senjata menghilang, Xiaoyan tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan penggaris berat di tangannya terbang keluar. Kekuatan besar membawa ledakan sonik tajam yang merobek udara, dan menghancurkannya dengan keras di kepala penjaga. Energi menakutkan yang diciptakan oleh ayunan penguasa berat. Sudut mata De Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Setelah melihat pertempuran Xiaoyan dengan matanya sendiri, dia hanya tahu betapa menakutkannya kekuatan Xiaoyan. Di telapak kaki penjaga abu-abu, cahaya perak tiba-tiba keluar, dan tubuhnya bergetar. PFFT. Dengan suara, cahaya perak menyala, dan sosoknya benar-benar melintas hampir 5 atau 6 meter. Kecepatannya sangat cepat. Oke, itu beku. Suara bersemangat datang dari belakang Xiaoyan. Xiaoyan meliriknya dan melihat bahwa Liu Yin yang telah menyeduh sesuatu sejak tadi. Saat Liu Yin berbicara, ada juga beberapa es batu es biru di telapak kaki wali abu-abu yang menghadapi Xiaoyan. Jelas, ini karena dendam es biru Liu Yin. Xiaohan, ayo. Kata-kata Liu Yin baru saja jatuh, dan jari-jari kakinya sedikit, dan tubuh mungilnya tersapu, dan akhirnya mendarat di Xiaohan biru es. Aneh untuk mengatakan bahwa Xiaohan, yang awalnya tidak penting,
sebenarnya membengkak beberapa kali di bawah kata-kata Liu Yin, cukup untuk menahan 5 orang berdiri. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya di punggung burung biru es itu. Di mata burung biru yang sedingin es, tampaknya cahaya spiritualitas melewatinya pada saat ini, dan ia berkibar dan mengepakkan sayapnya, hanya untuk melihat siulan balas dendam, dan itu berubah menjadi bulu es yang tak terhitung jumlahnya. Bulu es sangat tajam dan sangat dingin. Hahaha. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.